Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly Siskandayani. Saya dari kelas Informatika B 2023 dengan NPM 2302310079. Nah, di sini saya membuat video tugas pendahuluan modul 2, yaitu di mana saya disuruh untuk berdiskusi dengan BroGPT. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi kita disuruh untuk kita tulis dulu. Jadi di sini kita disuruh untuk bertanya, halo teman GPT, apakah kita bisa lebih akrab dengan menggunakan bahasa sehari-hari? Kita lihat respon dari BroGPT tersebut. Nah, ini respon dari BroGPT yaitu tentu bisa. Santai saja, kita ngobrol kayak teman. Ada yang mau diceritakan atau dibahas? Lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu Nah, di sini kita disuruh bertanya, yaitu dengan pertanyaan, aku pengen ngobrol nih, sebagai pemula, aku pengen belajar input data yang ada di Java sebagai pengenalan. Kita lihat saja respon dari GPT terlebih dahulu. Nah, ternyata BroGPT merespon seperti ini. Wah, keren banget kamu mau mulai belajar Java. Sebagai pemula, input data adalah hal penting buat dipelajari. Kita bisa pakai kelas scanner di Java untuk membaca input dari pengguna. Contoh sederhananya, dan di GPT menampilkan contoh sederhana codingan dari Java. Lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu Nah, di sini pertanyaan berikutnya kita disuruh bertanya kepada BroGPT dengan pertanyaan seperti ini. Coba berikan 5 pertanyaan mendasar, lalu kita diskusikan satu persatu secara rinci setelah ini. Kita lihat respon dari GPT.
Nah, BroGPT merespon dengan siap, berikut 5 pertanyaan mendasar tentang input data di Java yang bisa kita diskusikan. Itu pertanyaan pertama, apa itu class scanner dan kenapa kita memerlukannya untuk input data? Lalu pertanyaan kedua, apa perbedaan antara next line dan juga next int atau next double dan metode lain di scanner? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara menangani kesalahan input pengguna, misalnya saat memasukkan teks padahal diharapkan angka. Lalu yang keempat, yaitu apa yang terjadi kalau kita lupa menutup objek scanner dengan scanner close. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara menggabungkan input dengan format teks yang lebih kompleks, seperti menyisipkan data di dalam kalimat. Nah, lalu yang ditugaskan selanjutnya di sini yaitu disuruh beri 2 pembahasan berserta contohnya. Kita tanyakan saja ke ChatGPT, yaitu coba tambahkan 2 pembahasan beserta contohnya. Enter saja. Nah, di sini BroGPT memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya minta, yaitu bagaimana cara membaca input beberapa jenis data sekaligus string, integer, ataupun double. Nah, di sini ada penjelasan, yaitu kadang kita butuh membaca beberapa jenis data dari pengguna, misalnya nama string, umur, pakai integer, dan gaji menggunakan double. Kita bisa gabungkan dengan metode scanner sesuai tipe datanya. Nah, ini contoh codingan yang diberikan oleh BroGPT. Lalu, di sini juga ada penjelasan, yaitu di mana next line setelah metode seperti next int. Lalu, kadang bisa bermasalah. Kalau ada error, kita perlu tambahkan scanner.nextLine titik koma ekstra untuk mengosongkan buffer. Nah, pembahasan berikutnya, karena saya meminta 2 pembahasan, jadi ini merupakan pembahasan kedua yang diberikan oleh BroGPT, yaitu bagaimana cara membaca input menggunakan delimiter yang berbeda. Nah, di keterangannya di sini yaitu secara default, scanner memisahkan input berdasarkan spasi atau enter. Tapi kita bisa ubah delimiternya, misalnya tanda koma. Contohnya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu scanner.useDelimiter. Ini ada ininya Kak, pokok. Lalu, mengubah cara scanner memisahkan input, dalam contoh ini pemisahannya adalah koma. Nah, di penjelasan kedua yaitu masukkan input seperti John, 25,300. Ya, ini pokoknya agar program berjalan mulus. Nah, lalu respon GPT di terakhir itu seperti ini. Kalau ada yang mau dibahas lebih detail, langsung aja bilang ya, mau mulai dari nomor mana dulu. Nah, karena GPT menanyakan seperti itu, saya juga punya beberapa pertanyaan. Jadi kan tadi saya meminta 5 pertanyaan dari BroGPT. Nah, ini yaitu responnya BroGPT. Kita bahas satu persatu, yaitu ya kita copy saja pertanyaan yang pertama. Kita minta ke BroGPT untuk membahas pertanyaan pertama ini.
Seperti ini. Nah, di sini saya meminta seperti ini. Ayo kita bahas bersama pertanyaan berikut. Nah, lalu ChatGPT merespon, oke, ayo kita bahas. Nah, lalu setelah itu ChatGPT menampilkan apa itu class scanner. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Scanner adalah sebuah kelas di Java yang digunakan untuk membaca input dari membaca input dari berbagai sumber seperti keyboard, file, dan string. Nah, ini ada contoh perintah sederhananya. Lalu di sini GPT juga memberikan beberapa jawaban. Yang pertama itu, kenapa kita memerlukan scanner untuk input data? Yaitu yang pertama mempermudah proses input, yang kedua kompatibilitas, dan yang terakhir fungsi parsing otomatis. Nah, lalu saya sederhanakan saja ya Kak, soalnya nggak mungkin kan saya bahas satu-satu. Ini juga ada contoh penggunaan scanner sederhana, lalu di sini ada kenapa scanner penting. Nah, penjelasannya di sini, tanpa scanner kita harus menulis kode yang lebih panjang dan kompleks untuk membaca input. Contoh, alternatif manual adalah dengan menggunakan buffer reader atau kelas input stream yang lebih sulit untuk pemula. Jadi, kita sebagai pemula itu perlu banget yang namanya scanner untuk membantu kita kayak menjalankan program mungkin. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini di pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan nextLine, nextInt, dan double, dan metode scanner di GPT. Langsung saja kita enter aja. Kita lihat respon GPT-nya. Nah, di GPT juga Bro GPT memberikan respon seperti ini. Yuk kita bahas perbedaan antara metode-metode ini. Yang pertama itu nextLine, yang di mana fungsinya itu membaca seluruh baris teks, termasuk spasi hingga pengguna menekan enter. Jadi, lalu di sini tipe data yang diambil itu adalah string. Ini contoh sederhananya. Lalu untuk nextInt yaitu fungsinya untuk membaca input angka bulat atau integer dari pengguna. Nah, tipe data yang diambil dalam nextInt ini adalah int, integer. Nah, lalu di sini ada catatan penting, yaitu scanner berhenti membaca setelah angka pertama dan tidak menganggap karakter lain termasuk spasi atau enter. Ini contoh sederhananya. Lalu untuk next double yaitu fungsinya membaca input angka desimal, floating, atau poin dari pengguna. Tipe data yang diambil ini adalah double. Catatannya yaitu pemisah desimal tergantung pada lokal, biasanya titik dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Untuk next sendiri yaitu fungsinya untuk membaca satu kata hingga spasi atau enter. Tipe data yang diambil ini juga string, jadi sama seperti integer. Seperti ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Kita tambahin Bro GPT. Bagaimana? Seperti ini. Kita lihat respon dari Bro GPT tersebut. Nah, Bro GPT sebelumnya sebelum memberi kita penjelasan lebih jauh, di sini merespon, ini penting banget dibahas Bro. Kesalahan input dari pengguna, misalnya memasukkan teks padahal diminta angka, sering terjadi dan kita harus siap menanganinya. Yuk kita bahas solusinya. Bener nih Bro GPT. Yang pertama itu gunakan try catch untuk menangani expansion.
exception itu Kak pokok. Di sini penjelasannya itu kalau pengguna memasukkan data yang salah, program bisa melempar exception. Kita bisa menggunakan dengan block try get supaya program nggak langsung error dan berhenti. Oh, ini contoh program sederhananya ya Kak ya. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Di sini berarti menggunakan beberapa cara yaitu looping hingga input valid dan gunakan validator manual serta mana yang sebaiknya dipakai. Oh, seperti ini Kak. Lalu lanjut aja ke pertanyaan nomor 4, yaitu ini saya baca sedikit-sedikit saja ya Kak, biar tidak terlalu panjang pembuatan videonya. Ini, bentar aja. Nih, GPT juga merespon, oke bro, pertanyaan penting juga, terutama buat bikin kode yang rapi dan efisien. Ayo kita bahas. Nah, di sini apa sih yang terjadi kalau kita lupa menutup scanner? Yang pertama itu tidak langsung terlihat di program sederhana. Jadi kalau misalnya kita menjalankan program kecil seperti contoh belajar, biasanya nggak ada masalah nih Bu, nggak ada masalah besar yang terlihat langsung. Program akan tetap berjalan normal, tapi bukan kebiasaan yang baik. Lalu yaitu potensi memory leak. Scanner yang membaca dari sistem input keyboard tetap terbuka selama program berjalan. Kalau ada objek scanner yang dibuka tapi tidak ditutup, ini bisa menyebabkan pengguna memori yang tidak perlu, yaitu atau memory leak, terutama dalam aplikasi besar. Nah, setelah itu kebiasaan buruk dalam resource management. Scanner adalah salah satu resource atau sumber daya yang harus ditutup setelah selesai digunakan. Terus tidak menutup resource bisa jadi masalah dalam program besar yang sering membuka dan menutup file, koneksi database atau jaringan. Lalu yang terakhir yaitu peringatan dari compiler atau IDE. Nah, beberapa IDE atau misalnya IntelliJ IDEA atau Elix akan memberikan peringatan bahwa scanner harus ditutup. Biasanya berupa seperti ini. Ini jawabannya panjang sekali, Kak. Lanjut saja ke pertanyaan terakhir, yaitu di mana kita diminta ini. Bro. Mohon tunggu Kakak. Ini nih respon dari Bro GPT, yaitu ini pertanyaan yang bagus banget Bro. Kita sering perlu menyisipkan data ke dalam kalimat supaya hasil program yang lebih rapi dan profesional. Di Java ada beberapa cara untuk menggabungkan input dengan teks. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh. Nah, itu yang pertama itu menggunakan operator plus untuk menggabungkan string. Cara ini paling sederhana, cukup gunakan tanda plus untuk menyisipkan data ke dalam teks. Contohnya seperti ini. Nah, lalu metode ini memungkinkan kamu menyisipkan data dengan format tertentu, seperti angka desimal atau jumlah digit tertentu. Contohnya seperti ini. Lalu untuk menggunakan print seperti ini untuk output langsung. Mirip seperti string.format, tapi bedanya itu langsung mencetak hasil ke konsol.
Contohnya seperti ini kakak. Nah lalu yang keempat itu menggunakan string builder untuk format dinamis. Jadi kalau misalnya kita ingin menggabungkan teks secara bertahap, misalnya di dalam looping, kita perlu menggunakan string builder. Ini lebih efisien untuk penggabungan banyak string. Contohnya seperti ini. Lalu di sini Bro GPT juga menampilkan seperti ini. Kenapa harus memakai, kapan harus memakai metode mana? Jadi, kapan nih kita harus memakai metode operator string.format, string builder. Jadi, kita sebagai pemula harus memahami, harus tahu kapan sih kita perlu memakai metode-metode seperti itu. Jadi, untuk operator sendiri yaitu cocok untuk penggabungan sederhana, misalnya Hello John, Hello World, dan sebagainya. Terus untuk string.format atau printf ini, itu cocok untuk output terformat seperti desimal, angka, dan lain-lain. Misalnya, tinggi badan kamu, atau berat badan kamu, atau banyak lainnya. Dan yang terakhir ini adalah string builder, yaitu cocok kalau teks yang digabungkan banyak atau diubah, misalnya dalam looping, seperti itu. Ini adalah beberapa respon dari Bro GPT yang dari pertanyaan yang saya minta. Jadi karena pertanyaannya semua menurut saya sudah terpenuhi, udah tidak ada lagi, jadi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bro GPT. Tidak ada lagi, Bro. Terima kasih telah mau berdiskusi denganku malam ini. Sampai jumpa. Senang bisa berdiskusi denganmu. Mohon tunggu. Nah, Bro GPT juga merespon seperti ini. Wah, sama-sama bro, aku juga senang bisa ngobrol dan diskusi sama kamu malam ini. Kalau lain ada waktu, ada pertanyaan, atau mau diskusi lagi, jangan ragu untuk balik ke sini lagi ya. Selamat malam dan sampai jumpa bro. Nah, karena GPT sudah menutup perjumpaan kita pada malam ini, jadi juga cukup segitu saja penjelasan saya tentang diskusi dengan Bro GPT. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.